Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi pengunjung di masa libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sejak awal bulan Desember hingga jelang akhir tahun ini, jumlah pengunjung atau wisatawan di Candi Prambanan menembus angka lebih dari 238.000 orang. Beginilah suasana padatnya objek wisata Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta pada Minggu siang. Pada liburan akhir tahun ini, tingkat kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara seakan tidak menurun, bahkan mengalami puncaknya. Ribuan pengunjung tampak antusias menikmati keindahan candi peninggalan agama Hindu tersebut sambil berfoto selfie, swafoto maupun mengabadikan video bersama keluarga. Antusiasme pengunjung untuk berlibur ke Candi Prambanan mulai terlihat sejak pintu masuk candi hingga ke area 3 candi besar di kompleks Candi Prambanan. Pada masa liburan Nataru ini, jumlah pengunjung di Candi Prambanan mencapai hampir 3 kali lipatnya dibandingkan dengan hari biasanya. Candinya masih asri, bagus, masih banyak wisatawan juga yang menjaga ketertiban candi. Terus masyarakatnya juga masih melestarikan Candi Prambanan. Berdasarkan data dari InJourney Destination Management atau pengelola Candi Prambanan, tercatat pada awal bulan Desember hingga jelang akhir tahun ini, jumlah pengunjung atau wisatawan di Candi Prambanan menembus angka 238.841 orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara libur Natal dan Tahun Baru, wisatawan padati Kota Tua Jakarta meski diguyur hujan. Kawasan Kota Tua masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga maupun kerabat. Rencananya jelang malam pergantian tahun, Kota Tua akan menghadirkan kembali Jakarta Light Festival yang memadukan cahaya, seni, dan sejarah di jantung Kota Tua. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Salam Pulungan di Kota Tua, Jakarta. Selamat malam, Salam, seperti apa situasi terkini di Kota Tua? Ya, Kevin dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi di Kota Tua Jakarta saat ini sudah tutup sejak pukul 9 malam. Dan memang kalau kita kilas balik, selama tadi para pengunjung ini berlibur di Kota Tua Jakarta ini memang antusiasmenya sangat tinggi ya. Meskipun hari ini juga diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan kalau kita lihat juga situasinya saat ini tengah diguyur hujan dengan intensitas ringan ya. Dan memang kalau kita lihat tadi selama para pengunjung ini berlibur di kawasan Kota Tua Jakarta ini memang ada banyak sekali momen menarik yang pengunjung ini rasakan selama mereka melakukan liburan di Kota Tua Jakarta, di mana tadi juga tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru ini di Kota Tua dengan bersuah foto ataupun juga mengabadikannya lewat video yang memang instagramable, sehingga ini juga banyak memantik simpatisan dari masyarakat yang baru pertama kali pergi ke Kota Tua Jakarta ini. Dan memang tadi para pengunjung juga datang tidak hanya dari kawasan Jakarta maupun juga penyangga ibu kota saja, melainkan juga bahkan dari luar kota pun juga banyak yang melakukan liburan di Kota Tua Jakarta ini. Terlebih juga nantinya akan ada pertunjukan menarik di malam pergantian tahun di Kota Tua Jakarta. Kevin. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda langsung dari Kota Tua Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Pantai Pangandaran di Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Sejak Jumat kemarin, 46.000 wisatawan tiba di Pantai Pangandaran. Puluhan ribu wisatawan memadati kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Antrean kendaraan terjadi mulai dari gerbang masuk kawasan Pantai Pangandaran. Mobil pribadi dan bus pariwisata datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Garut, hingga Jawa Timur. Wisatawan pun menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, naik perahu menuju pasir putih, hingga menunggang kuda di tepi pantai.
Sama keluarga. Apa aja nih aktivitas apa aja yang dilakukan di pantai? Kita tadi pagi ke pantai timur lihat matahari, tapi sayangnya hari ini lagi mendung, cuman nggak jadi masalah. Kita langsung ke pantai barat, main pasir, main kuda, main perahu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menyebut jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan selama libur panjang. Angkanya sekitar 46.000 orang yang datang ke Pangandaran sampai Sabtu. Hari ini dilaporkannya besok. Itu tersebar di 6 destinasi berarti? Ya, semua 6 destinasi. Untuk menjaga keamanan, petugas gabungan dari Satpol Airut, Balai Wisata, dan Satpol PP terus disiagakan di sepanjang pantai. Petugas mengimbau wisatawan agar tetap waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, para pengunjung datang untuk melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat dari berbagai daerah datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Mereka datang karena penasaran ingin melihat langsung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu pengunjung lansia mengaku bangga Kaltim mempunyai Ibu Kota Nusantara. Walaupun harus menggunakan tongkat untuk menyusuri IKN, namun ia sangat bahagia bisa langsung melihat Istana Presiden dari jarak dekat. Bangga nggak sih Bu punya IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya sih Bu. Oke, siap. Sementara warga asal Bandung, Jawa Barat sengaja datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN. Ia berharap IKN nantinya benar-benar dimanfaatkan agar ekonomi masyarakat sekitar ikut terdongkrak. Kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Pihak otorita IKN menyatakan jumlah wisatawan ke IKN meningkat. Tercatat sebanyak 10.050 kendaraan dengan total 36.000 pengunjung. Kunjungan warga ke IKN ini akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir, dengan tujuan agar masyarakat tidak termakan berita hoax terkait pembangunan IKN yang mangkrak. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan libur sekolah membuat kawasan Malioboro, Yogyakarta ramai wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga kota-kota lain di luar Jawa. Hadirnya live music tradisional angklung dari musisi jalanan di beberapa titik pedestrian Malioboro cukup menghibur para wisatawan yang ingin menikmati suasana malam di Malioboro. Sementara itu, sepanjang pedestrian Malioboro juga tampak sesak wisatawan berlalu lalang. Kepadatan wisatawan di jantung pariwisata kota Jogja ini diprediksi akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam, Gali, seperti apa situasi terkini di kawasan Malioboro? Baik, selamat malam Kevin. Ya pemirsa, malam hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro, kota Yogyakarta. Memang di momen libur Natal dan Tahun Baru juga berbarengan dengan libur sekolah ini, Malioboro masih menjadi magnet bagi ribuan wisatawan dari berbagai daerah yang datang berbondong-bondong untuk menikmati libur panjang ini di kawasan Malioboro. Memang ketika wisatawan ini berkunjung ke kota Jogja, biasanya di siang hari mereka berkunjung ke Candi Prambanan, kemudian juga di daerah pantai di Kabupaten Bantul ataupun juga di daerah Gunung Kidul. Kemudian malamnya mereka mengunjungi Malioboro untuk menikmati malam di kota Yogyakarta ini. Dan memang di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, kawasan Malioboro ini peningkatan volume kendaraan mencapai 10-20% atau berjumlah sekitar 10.000 setiap harinya kendaraan yang berkunjung ke kawasan Malioboro ini menurut data dari kepolisian. Adapun juga jumlah wisatawan yang berkunjung ke Malioboro ini mencapai 100.000 setiap harinya. Akan saya gambarkan secara langsung bagaimana situasi terkini di kawasan Malioboro. Ya, ini saya berada di pedestrian di bagian sisi timur. Di belakang saya ini juga biasanya menjadi favorit bagi para wisatawan untuk bisa
foto belakang tulisan Jalan Malioboro ini. Mereka datang ke Malioboro dan rela antri hanya untuk berfoto dengan tulisan Malioboro ini. Baik siang hingga malam ini selalu antri di daerah ini para wisatawan untuk berfoto bertuliskan Malioboro. Selain itu juga biasanya wisatawan ke sini juga untuk menikmati alunan musik yang tersaji dari musisi jalanan yang memainkan alat musiknya dan menghibur para wisatawan. Ada alat musik modern atau juga yang tradisional atau berupa angklung yang malam ini juga masih tersaji di belakang saya sebelah sana. Dan memang sajian alat musik angklung ini memang selalu menjadi magnet bagi para wisatawan untuk datang ke Malioboro. Banyak juga yang akhirnya wisatawan duduk hanya untuk menikmati alunan musik dengan suasana latar kota Malioboro atau daerah Malioboro ini. Seperti itu, Kevin. Singkat saja, kira-kira sampai kapan ini kepadatan wisatawan masih penuhi di Malioboro? Ya, terkait volume atau peningkatan jumlah wisatawan ini akan memang diprediksi hingga malam tahun baru nanti akan terus meningkat jumlah wisatawannya. Namun pada malam tahun baru nanti di kawasan Malioboro tidak ada pesta kembang api sesuai dengan himbauan pemerintah. Di sini hanya car free night begitu. Jalan Malioboro ditutup untuk kendaraan bermotor dan hanya beberapa mungkin sajian dari musik jalan yang akan menghibur para wisatawan di sepanjang Jalan Malioboro ini, Kevin. Baik, terima kasih Galwi Wisma atas laporan Anda langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir terjang Bangkalan, Jawa Timur, pemotor nyaris hanyut. iNews Malam segera kembali.